Pemandangan menarik tersaji saat lomba MotoGP Argentina ketika 4 pembalap didikan Valentino Rossi bersaing di depan. Keempat sosok itu adalah Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, Franco Morbidelli, Monster Energy Yamaha, serta Marco Bezzecchi dan Luca Marini, Muni VR46. Ketiga terlibat persaingan untuk posisi podium dalam lomba 12 lap di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, Sabtu, tanggal 2 April tahun 2023. Bezzecchi akhirnya finish terdepan di antara rekan-rekannya di Akademi Pembalap VR46 ini. Bezzecchi menjadi runner-up, tepat di belakang Brad Binder, Red Bull KTM, yang tampil gemilang karena finish pertama dari posisi start ke-15. Marini melengkapi tangga podium dengan menyelesaikan lomba di posisi ketiga. Di belakang adik Rossi tersebut ada Morbidelli yang mencetak hasil terbaiknya sejak podium terakhir di GP Spanyol musim 2021. Adapun Bagnaia yang berstatus juara bertahan harus puas finish di posisi ke-6 setelah disusul Alex Marquez Gresini Racing pada lap terakhir. Morbidelli yang akhirnya kembali ke baris depan berseloroh bahwa lomba tadi terasa seperti latihan di VR46 Motor Runs. Tadi rasanya seperti di Runs, ujar Morbidelli. Kami selalu bersaing dengan keras dan sangat akrab, kami tidak takut saling sikut dan berbicara jujur satu sama lain. Kami berada di dalam sebuah grup yang bagus dan ini tercermin di lintasan, dalam cara kami bersaing satu sama lain dan dengan pembalap lainnya. Morbidelli musim lalu hanya menjadi penonton penampilan kuat rekan-rekannya. Jebolan VR46 pertama yang menjadi juara dunia tersebut terseok-seok setelah cedera lutut yang membuatnya absen panjang pada 2021. Promosi ke tim pabrikan Yamaha pun tidak membantu Morbidelli. Malahan Frankie, sapaan akrabnya, berada dalam tekanan karena gagal mengimbangi performa rekan setimnya, Fabio Quartararo. Senang bisa melihat Frankie lagi. Dia pembalap yang sangat kuat dan sulit untuk bertarung dengannya, ujar Marini. Kita bisa belajar banyak di setiap lap, karena dia sangat agresif, tetapi dia melakukan beberapa manuver bagus. Saya pikir ini akan menjadi persaingan yang hebat di setiap balapan tahun ini. Persaingan di antara pembalap VR46 cukup sengit. Selain menghadapi Morbidelli, Marini sempat terlibat benturan dengan Bezzecchi di tikungan 5 pada lap pertama. Saya sedikit terlambat mengerem dan kami bersentuhan, ujar Bezzecchi. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak Valentino dan Uccio Salucci, direktur tim, akan membunuh saya, candanya. Kami berlatih bersama setiap hari, tetapi kami tidak pernah mendapat kesempatan untuk bersaing satu sama lain di MotoGP sebelumnya. Rasanya menyenangkan, tambahnya. Di sisi lain, tidak semua merasa puas. Bagnaia yang kali ini tampil di bawah performa berniat untuk membalasnya. Saya menikmatinya. Sayangnya saya tidak dapat tampil sekuat mereka, tetapi besok kami punya kesempatan lain, tukas Bagnaia. Mungkin kami berempat akan bersaing lagi. Balapan MotoGP Argentina akan berlangsung pada Senin, tanggal 3 April tahun 2023, mulai pukul 00.00 WIB. Secara berurutan, Bezzecchi akan start dari posisi kedua, Bagnaia di posisi ketiga, Morbidelli di posisi keempat, dan Marini di posisi ketujuh. Tim MotoGP RNF Aprilia mendesak FIM untuk menjatuhkan sanksi lebih berat setelah insiden sembrono yang melibatkan Marc Marquez dan Miguel Oliveira di MotoGP Portugal. Seperti diketahui, pembalap Repsol Honda menyenggol Jorge Martin lalu menabrak Oliveira dengan keras usai mengalami problem dengan pengereman. Marquez dan Oliveira DNF, menderita cedera dan absen di MotoGP Argentina pekan depan. Marquez diganjar double long lap penalti yang mestinya dijalani di Argentina. Tapi karena ia harus menepi dulu, maka hukuman ditunaikan saat tampil dalam balapan. Atas insiden itu, tim RNF tak tinggal diam. Mereka mengeluarkan pernyataan yang mana mendesak para steward untuk menjatuhkan hukuman lebih keras atas insiden seperti yang dialami Marquez dan Oliveira. Menurut mereka, sanksi itu seharusnya menjadi peringatan bagi para pembalap di semua kelas agar tidak ceroboh. Crypto Data RNF MotoGP Team, menyusul insiden baru-baru ini tentang balapan yang sembrono dan tidak bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh Marc Marquez terhadap Miguel Oliveira, mendorong hukuman yang lebih keras dan berat dari FIM Stewards, demikian bunyi pernyataan itu. Balapan MotoGP, baik itu sprint race maupun balapan utama,
memiliki kecepatan tinggi dan intensitas tinggi, di mana setiap pembalap ingin menang dengan segala cara. Namun perilaku agresif seperti itu sering dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan, tidak hanya bagi pembalap itu sendiri tetapi juga bagi sesama kompetitor. Insiden yang terjadi pada balapan baru-baru ini antara Marc Marquez dan Miguel Oliveira seharusnya menjadi peringatan bagi para pebalap di MotoGP, Moto2 dan Moto3. Dengan demikian, sangat penting bagi mereka untuk diingatkan akan beratnya hukuman untuk segala jenis balap yang sembrono dan tidak bertanggung jawab. Cryptodata RNF MotoGP Team mengutuk perilaku seperti itu dan sangat mendukung hukuman lebih ketat untuk mencegah pelanggaran. Kami mendesak FIM Stewards untuk mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap pengendara yang sembrono seperti itu, memberikan contoh bagi para pembalap yang lebih muda dan yang akan datang di Moto2 dan Moto3, imbuhnya. Kami percaya bahwa keselamatan adalah prioritas utama dalam olahraga apapun, dan MotoGP harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan semua pebalapnya. Kami berharap dapat mendukung steward FIM dalam upaya berkelanjutan mereka untuk mengembangkan lingkungan balap yang lebih aman dan bertanggung jawab. Atas desakan yang disampaikan tim RNF Racing, FIM belum memberikan tanggapan atas pernyataan ini. Sementara itu, Miguel Oliveira menerima permintaan maaf dari Marc Marquez usai jadi korbannya di MotoGP Portugal minggu lalu. Pembalap RNF Racing berharap bisa tampil di Argentina dengan level yang sama seperti yang ditunjukkannya pada akhir pekan pertama tahun ini. Setelah kecelakaan itu, Marquez pergi mencari Oliveira di garasi RNF untuk meminta maaf. Namun, hanya bertemu bos tim, Razlan Razali. Ia baru bertemu lawannya di pusat medis. Saya sangat sedih mengakhiri balapan kandang saya seperti ini, dengan kecelakaan. Saya bisa memperbaiki start saya pada Sabtu dan saya berada dalam posisi untuk berjuang untuk finish di 5 besar. Sejak hari Sabtu, hasil terburuk saya adalah peringkat ke-6 di sesi pemanasan, jadi dia sangat kompetitif, kata pembalap asal Portugal itu. Sayang sekali Marc mengalami cedera. Mungkin dia terlambat mengerem, dia terlalu optimistis saat menyalip. Dia bisa menghindari Martin, tapi tidak dengan saya. Tidak ada yang sengaja menyebabkan kecelakaan, tapi yang pasti di 2 lap pertama dia ingin menyalip di tempat yang salah. Ucap Oliveira.